Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fil bidayah nu'arrifu lakum nafsi jami'an. Ismi ana Muhammad Farhan. Tunazini Farhan. Ana min qismi ta'limil lughal arabiyyah bi fasli alif bi jami'ati al-islamiyah al-hukumiyah Madura. Tafhiman wa tasilan lakum jami'an atakallam bil Indonesi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan terhadap kalian semua tentang kelebihan dan kekurangan daripada social distancing terhadap dunia pendidikan. Namun sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang pembahasan social distancing terhadap dunia pendidikan, social distancing terhadap dunia pendidikan ini sangat erat kaitannya dengan pembelajaran daring yang saat ini dilakukan oleh semua kampus yang ada di Indonesia. Mengapa? Karena pasti kita tahu, karena pada saat ini lagi gempar yang namanya virus corona, virus yang tidak terlihat namun mematikan, sehingga mengakibatkan pembelajaran ataupun pendidikan yang ada di Indonesia semuanya yang serba daring gitu. Ya, tadi kita sudah mengulas tentang tentang social distancing yang kaitannya dengan pembelajaran daring. Berbicara tentang kelebihan, pertama, kelebihan daripada social distancing terhadap dunia pendidikan yang berhubungan erat dengan pembelajaran daring. Yang pertama, masalah kelebihan terhadap peserta didik atau kita sebagai mahasiswa. Yang pertama itu SAFAR. Kata SAFAR atau Learning Management System. Maksudnya daripada Learning Management System ini seringkali ataupun kerap kali di dalam kelas itu antara siswa A dengan siswa B itu saling membuli sehingga menyebabkan si A ini tidak pede ataupun tidak optimis dalam menyampaikan aspirasinya ataupun pemikirannya, sehingga siswa A ini tidak aktif dalam kelas. Namun dengan adanya social distancing ataupun pembelajaran daring yang berhubungan erat dengan pembelajaran daring, learning management system ini sangat berguna. Kenapa? Karena siswa hanya bertatap muka dengan tutor saja atau langsung dengan pendidik saja, tanpa ada teman-teman yang lain yang mendampinginya, karena pembelajaran pada saat itu bersifat daring gitu. Sehingga dengan adanya pembelajaran seperti ini yang bersifat learning management system, mahasiswa yang tidak aktif dalam kelas itu ataupun siswa yang tidak aktif dalam kelas, mereka bisa mengaspirasikan ide-idenya terhadap pendidiknya tanpa harus dibully oleh teman-temannya, sehingga mereka leluasa untuk menyampaikan gitu. Itu kelebihan daripada social distancing terhadap dunia pendidikan yang hubungannya sangat erat dengan pembelajaran daring gitu. Yang kedua, memperluas komunitas pembelajaran. Maksudnya seperti apa? Mungkin ada teman-teman yang paham daripada kata ataupun kalimat dari memperluas komunitas pembelajaran. Kayak gini teman-teman, pembelajaran yang bukan daring saja, yang berupa berbentuk diskusi dalam kelas, seringkali kita jumpai efektif, namun sangat banyak mahasiswa ataupun siswa di dalamnya yang masih kurang aktif. Namun dengan adanya social distancing yang hubungannya erat dengan pembelajaran daring ini, dapat dapat mengajak mereka atau memotivasi mereka atau menjadi tuntutan bagi mereka untuk aktif berkomunikasi dengan sesama temannya. Karena tidak mungkin
Kalau misalnya si A ini tidak berkomunikasi dengan si B, si A ini dapat tidak apa? Si A ini dapat si A ini akan mendapatkan informasi. Gitu. Maka dari itu, memperluas komunitas pembelajaran itu sangat berguna pada kesempatan kali ini ataupun pada saat ini yang lingkungan lagi yang lagi semuanya stay at home gara-gara corona, apalagi dunia pendidikan. Jadi saya ulas kembali mengenai pertama itu. Jadi kelebihannya dari social distancing yang hubungannya erat dengan pembelajaran daring itu adalah learning management system, mengajak mahasiswa ataupun siswa yang seringkali dibully dalam kelas sehingga dia tidak aktif ataupun tidak bisa ataupun tidak optimis ataupun pesimis dalam mengungkapkan aspirasinya ataupun ide-ide pokoknya. Pada kesempatan kali ini yang semua pembelajaran ataupun pendidikan yang ada di Indonesia atau setiap kampus atau di sekolah sekarang dilakukan secara daring, mereka dapat melakukannya tanpa ada bulian daripada teman-temannya. Makanya ini kelebihannya menurut saya pribadi yaitu. Yang kedua, memperluas komunitas pembelajaran. Dalam artian memperluas komunitas pembelajaran di sini, mahasiswa tidak akan mendapatkan informasi kecuali dia berkomunikasi dengan teman-teman lainnya, sehingga teman-teman yang jarang ngomong di dalam kelas itu ataupun yang malu untuk berkomunikasi sama temannya, secara tidak langsung mereka dituntut untuk berkomunikasi antara sesama temannya gitu. Sehingga bagi saya ini merupakan kelebihan yang sangat baik untuk mahasiswa ataupun siswa yang jarang aktif dalam kelas. Mengenai kekurangan tadi kita sudah berbicara tentang kelebihan. Mengenai kekurangan social distancing terhadap dunia pendidikan, ini juga berkaitan dengan pembelajaran daring atau bagi mahasiswa itu perkuliahan daring. Ini teruntuk semua tenaga pendidik atau guru ataupun dosen yang menjadi tenaga pendidik. Kekurangannya bagi kami selaku peserta didik maupun kelak nanti kita akan menjadi pendidik, ini juga merupakan pembelajaran bagi kita semua. Terkadang guru itu tidak memperhatikan bagaimana kondisi siswa itu, apakah mereka sudah menerima pembelajaran dengan baik, dengan mereka membebani mahasiswa ataupun siswa dengan beberapa tugas. Sebenarnya bagi saya itu kurang efektif, apalagi sekarang semuanya berskala internet ataupun daring, sehingga bagi saya itu merupakan kekurangan daripada social distancing yang terhadap dunia pendidikan. Jadi menurut saya, kita sebagai pendidik harus mempunyai strategi bagaimana siswa atau peserta didik itu tidak merasakan kejenuhan, kebosanan ataupun ribet dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen itu ataupun guru ataupun pendidik. Jadi saya perjelas lagi masalah kekurangan daripada social distancing terhadap dunia pendidikan yang berhubungan erat dengan pembelajaran daring. Jadi menurut saya kita sebagai pendidik harus mempunyai model dan strategi pembelajaran yang sangat bagus, yang sekiranya mahasiswa itu yang sekiranya bagi mahasiswa enak dan pendidik itu enak. Namun sangat banyak dari kalangan mahasiswa ataupun siswa pada saat ini dalam pembelajaran daring ini mereka mengeluh. Mengapa mengeluh? Karena mereka merasa terbebani dengan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Mereka tidak paham, dosen masih belum membahas, namun dosen masih belum membahas, namun mereka sudah membebani mahasiswa dengan tugas yang banyak. Ataupun sebaliknya, guru masih belum membahas, namun guru sudah memberikan beban terhadap siswanya. Lah ini yang tidak baik lah.
yang tidak bagus dalam dunia pendidikan. Seharusnya seharusnya pendidik itu menjelaskan terlebih dahulu bagaimananya, kemudian baru guru ataupun pendidik itu memberikan tugas terhadap mahasiswa ataupun siswa, sehingga mahasiswa dapat merespon dengan baik, sehingga tidak ada lagi yang namanya aspirasi daripada mahasiswa ataupun siswa yang jelek mengenai pembelajaran daring ini ataupun social distancing terhadap dunia pendidikan ini. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, teman-teman ya. Bagi kalian yang stay at home di rumah, semoga kalian senantiasa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan lupa selalu jaga kesehatan, cuci tangan biar kalian terhindar dari virus corona. Ingat teman-teman, virus corona ini tidak terlihat namun mematikan. Akhir kata dari saya ya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.